Banjir bandang membuat 3 warung terseret arus dan 32 hektar lahan pertanian setinggi 50 cm Longsor yang terjadi di jalur Lingkar Gentong, Kadipaten Timur, Senin siang. Salam diplomat, saya Ihsan, saya siap bikin gebrakan. Saat ini kita semua sudah merasakan dampak dari fenomena global warming, seperti maraknya kebakaran hutan, serta polusi yang begitu mengkhawatirkan. Sebagai paru-paru dunia, tak heran jika Indonesia diincar pohonnya sebagai bahan baku memproduksi kertas. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menggunakan kertas sebagai media penyimpanan informasi terkait berbagai kebutuhan administrasi, baik di lingkungan kantor, sekolah, maupun instansi lainnya. Bayangkan, untuk memproduksi 1 ton kertas dibutuhkan 3 ton kayu, di mana setiap jamnya dunia kehilangan 1.700 hektar hutan untuk dibuat bahan baku kertas baru. Berdasarkan hasil tim riset kami menunjukkan bahwa ada beberapa masalah di masyarakat, yakni yang pertama, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengolahan dokumen yang berisi data penting. Yang kedua, masyarakat ternyata minim info terkait kertas bekas bisa menjadi pengganti bahan baku pohon untuk kertas baru. Dan yang terakhir, masyarakat perlu transparansi terkait harga serta reward dari pengolahan kertas. Oleh karena itu, Paper-Pay datang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan konsep menimbang, membayar, dan menghancurkan sampah secara real time di hadapan user. Paper-Pay merupakan mesin pengolahan kertas secara real time, yakni penimbangan, pembayaran, serta penghancuran langsung di hadapan user dengan menerapkan teknologi berbasis IoT. Hasil penjualan kertas akan langsung masuk ke aplikasi user berupa laporan transaksi dan poin yang dapat dicairkan atau dibelanjakan oleh user. Bisnis model yang kita gunakan adalah B2B dengan sasaran instansi-instansi yang berpotensi menghasilkan sampah kertas dalam jumlah besar, dan revenue stream yang berasal dari penjualan unit Paper-Pay, penjualan kertas bekas ke pabrik. Kami memiliki 3 segmentasi pasar utama, yaitu adalah instansi pendidikan seperti perguruan tinggi, perusahaan dan badan usaha, serta dinas pemerintahan. Dengan potensi transaksinya adalah di 450.000 perusahaan ataupun instansi menengah ke atas dengan keuntungan 410 miliar, dengan artian kita bisa menyelamatkan 7,7 juta pohon berumur 3 tahun. Karena market kita B2B, promosi kita ada 2, secara online maupun offline. Untuk yang online adalah optimasi melalui website, email marketing, dan sosial media. Sedangkan untuk yang offline, yakni adalah prospecting dan pitching dengan calon leads, serta kerjasama dengan perusahaan terkait penyaluran CSR. Dari 6 jenis kertas yang akan kita terima, kami mengambil keuntungan minimal 100% dari sampah yang disetorkan oleh user. Serta untuk harga setiap unit Paper-Pay yang akan digunakan oleh mitra seharga 25 juta dengan HPP pembuatan mesin 9 juta. Proyeksi keuangan 1 tahun pertama, kami menargetkan dapat menjual kertas bekas sebanyak 100.000 kg dengan keuntungan dari penjualan kertas bekas sebesar 100 juta rupiah. Dana yang kami butuhkan sebesar 155 juta dan akan dialokasikan untuk initial investment dan working capital, yakni pembuatan prototipe dan aplikasi yang akan terkoneksi terutama. Dan dengan bantuan dana tersebut akan membantu bisnis Paper-Pay dengan proporsi 80%. Untuk milestone di tahun pertama adalah penggunaan unit Paper-Pay secara manual, serta uji coba prototipe unit Paper-Pay berbasis IoT.
Untuk di tahun kedua, kami menargetkan untuk sistem sudah berjalan dengan baik dan sudah terpasang di 3-5 titik di Indonesia. Dan untuk di tahun ketiga, kami menargetkan untuk sudah pemasangan minimal 1 kota 1 titik di Indonesia. Berdasarkan target tahun pertama penerapan usaha Paper Pay, kami menargetkan mampu menyelamatkan 1.955 pohon berumur 3 tahun.